Saudara dan sahabat, marilah kita mengawali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, sungguh indah rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menimba rahmat kehidupan di hari yang baru. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami mampu hidup menurut yang Engkau kehendaki kami perbuat. Setia berjuang menjadi pribadi yang bersahaja di tengah dunia, meskipun harus menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan sahabat, pada saat Yesus berdoa seorang diri, datanglah kepadanya para murid-Nya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, tetapi kali ini bukan dari orang banyak, tetapi dari para murid-Nya sendiri. Ia bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka tampillah Petrus dan berkata, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun, sebab akan tiba waktunya Sang Kristus akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus disanjung-sanjung oleh orang banyak karena ia melakukan hal-hal besar, hal-hal yang ajaib, seperti layaknya Yohanes Pembaptis, Elia, dan nabi-nabi besar lainnya di zaman dulu. Tetapi semuanya itu tidak menyentuh identitas sesungguhnya dari Yesus, tidak menyentuh karya keselamatan yang sementara ia mulai. Demikianlah juga yang terjadi kepada para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka memiliki cara pandang tersendiri untuk melihat Yesus. Yesus bagaikan saingan politis, ancaman bagi kuasa dan prestise mereka. Mereka tidak mengenal Yesus dan karena itu berupaya untuk membunuhnya. Itulah mengapa Yesus menanyakan kepada para murid-Nya sendiri, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawaban Petrus memberikan penegasan tentang identitas dan kuasa Yesus, tetapi juga tentang jalan yang harus dilalui oleh Kristus Yesus sendiri. Itulah mengapa Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dengan menyebut diri sebagai anak manusia, saudara dan sahabat, Yesus menyentuh secara mendalam aspek kemanusiaannya, yaitu sebagai seorang Mesias, sebagai Kristus yang demi keselamatan manusia menempuh jalan penderitaan. Ia juga
menyentuh aspek kemanusiaan para murid, para pengikutnya, kita semua yang akan menempuh jalan penderitaan yang sama jika hidup menurut yang ia kehendaki. Maka saudara dan sahabat, menjadi orang baik seringkali tidak disukai, bahkan menjadi ancaman bagi orang-orang tertentu. Melakukan hal-hal baik tidak serta-merta diterima oleh orang lain. Tetapi itu bukan berarti kita memilih mundur atau berhenti pada suatu perbuatan baik. Kita terus berbuat baik, terus melakukan apa yang dikehendaki Allah, sebab penderitaan pasti ada. Itulah via dolorosa, nikmatnya sebuah jalan penderitaan. Jalan penderitaan menuju kemuliaan. Saudara dan sahabat, jangan takut menjadi orang baik. Jangan pernah takut berbuat baik. Engkau pasti menderita sebagai orang baik, tetapi penderitaanmu bukan tanpa makna, bukan tanpa hasil dan tujuan. Kristus, anak manusia yang menderita, wafat dan bangkit mulia, akan hadir dalam setiap perbuatan baikmu, dalam derita, sebab ia jugalah yang memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.